Damai ni debatana sumurun sian saluhut na roha. Imana mangarano dia ate lot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhan saya. Amin. Oras na dihita saluhut na. Di damang dainang dotre na poso remaja ng ruas ni Uriata di pangminggota di Minggu 24 dong Trinitatis. Topik kita mangalehon nampe kurangan, memberi dalam kekurangan. Atan itu hatta nabi bijamita dihita imana tersurat sian sada raja-raja 10 pitu memuka mei sian ayat pitu 1 ayat 10 onom ujah umat hita tapai tiut ma di bagasan rohatta. Dungi marhira sa taun lilingna marsik masungai ala suada robeu dan ditamai. Dungi Roma hata di Jehovah tu imana sonam. Borhat mahola hotu sarpat mandonokon Sion. Maringan disimaho idama nunga hudokon sada parupuan nama bayu disi marnuluho. Dungi borhat ma ibana laho tu sarpat. Jadi saat ibana tu harbangan ni hutai idama adong di sisa da parupuan nama baru nama suban. Dungi jojo ma si Elia mandok tu nasiya. Uang Arab di au aiki otik di bagasan tabu-tabuon asamin ma. Alai dunglaw nasida nang mangarap jujung musi mana mandok tu nasida sono buat di au sak topik sabu-sabu di bagasan tanganmu alainin na parupuanima songon sitong mangolu Jehovah degatam dangadong sabu-sabu di au nan bosada da holat itak sapuhul di bagasan udon aku mimia otik di bagasan guri-guri jala ide mak nama subat-subat doa asalawau paulihon ikai di au dohot di anaki asamangan hamil dua dumi mati alainin nasi Elia ma tunasida unah ko mabiar lau maho bae ma songon na nidokmu ai pauli diau jumulo siani sada sabu-sabu nametme ajala buan turuan diau dumipe asa pauli diho dohot di anakmu ai sonodo hatani Jehovah debatani Israel ia itak menyegasan hudon dan odo sudah jalaniak na di bagasan guri-guri dan jadi masih pai majupang ari haroro ni udan tomoson ni Jehovah tu sisi ni tanon dumi lao ma parupuani di bain ma songon nanidok ni si Elia gabi mangan nasida nang ibadah nang parupuani rodi isi ni jabu nasida. Ia itak na di bagasan udon dan ulu sudah. Jalania na di bagasan guri-guri dan ulu masih. Hobar Tuhan tani Jehovah. Naung pinakotohon na yan matite sian si Elia. Ido sana. Urian itu hatta dari bagasan Tuhan Yesus Kristus. Takasto anggota bukon dan apa naik baru dari kita. Ya, nas firman Tuhan ini bukanlah nas yang baru bagi kita. Karena apa? Karena kita tahu bagaimana peristiwa Nabi Elia yang penuh dengan kuasa Tuhan yang spektakuler. Ada 14 mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan melalui Nabi Elia. Dan salah satunya bisa kita lihat di sini. Dan setelah ini ada yang kedua lagi untuk parupuan Safat. Ya, setelah dia menikmati anugerah Tuhan
dijakon, dihalason, dihamolatihan ibadah do tambahinan ni Jehovah. Marhiti-hiti hata ni naposona panuriran Elia. Naro sian sungai Kirit nau masigi. Roh tu inganan ni bagas ni parokuan ni sampat Sidon. Sidon manang sampat. Ima sedaputa na Daud sian inganan ni bangsa Israel. Dan nama lagi tu sisa tongna anak asal Israel. Ya, diki bangsa Israel sebelum ya Raja Ahab atau setelah Raja Ahab lambadau manasida sian debata. Jadi topik persoalannya adalah umat Tuhan menjauh dari Tuhan. Ada apa yang menadau bangsoi sian Jehovah. Tubuh madokon ala uluanna ala Raja Ahab manokot sahala ina Isbel. Isbel itu bukan dari keturunan Israel. Allah laos idu dalena dibuat nang patung berhala sisobauna tu Israel. Ujungna gabedo masudi bangsa Israel baik ikut Raja Ahab. Manopa patung Baal na ginawa ni Isbel. Baal itu adalah dewa yang menurunkan hujan. Di ini perlu makatai di bata taringan tu alam semesta. Maka itu pokok. Alanya iyo hatani si Elia. So sitong nama olu Jehovah di bata Israel. Nasoro dan Yanggo sodok roh. Bapak Ibu saudara yang terkasih, 2-3 hari yang lalu kita kehujanan lebat hampir setiap sore bahkan pagi. Kita berdoa tanya tak berkata asa dilihat arina tiur arina denggan dihitam. Jangan kami bernami soal uluan kepada kita semua. Mari kita berdoa bersama. Isi masyarakat kita nak kita menunggu martania berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Atau kemarin Tuhan berikan kami cuaca yang terbaik. Kalau marau dan natar hambat perdagangan. Ali suku cerita. Dua Arion, Tuari Bersadelion lumayan terang. Apakah nanti akan datang hujan? Ya, hujan akan datang. Tetapi apakah iman kita berseru kepada Tuhan pada ibadah ini? Tuhan izinkan dulu hujan untuk tidak turun di lingkungan ini sampai acara pesta Budinon Parhian Ama boleh tuntas. Setelah itu Tuhan silakan. Ini Tuhan. Kamu itu sudah mau tarang rum dari mana? Alai rikot alanya asa marlo puruk totita. Mari kita bersyukur dengan cuaca yang Tuhan berikan cukup indah. Mungkin nanti sebentar lagi akan semakin mendung, tapi ingat Tuhan mengatur cuaca. Tuhan mengatur segala kehidupan kita. Termasuk kehidupan dari perempuan janda Saba. Ya. Sonari masuk main tertutup. Ya, silakan. Memberi dari kekurangan. Tangan dihitara naung merlubi-lubi. Talubobi kita halak mata. Ya. Sian na pinarohat ni tania, pinarohat ni hacit ni gulu, jaga di pinggir ni parikilo nina mari dede tu ngawan mang ide nade ya borhat tu pangarat tuan mana sahon taniang dohon pangiluan ilik-ilik tu di bawah asa di luas kita tar pasu-pasu di pangarat tuan jala somari tidak mahita ngayon along di hanap taon nang bagiang na along di lingkungan tanah tentu dan alani gugutat alani asli rohan Tuhan ilo doh pasu-pasuna. Nah poso ni dibata pangirat Elia dicatat di Yakobus 5 ayat 10. Idok sono di sini karena doa yang sungguh-sungguh alani tangiang nama cai hibur napi nasahat ni naposo ni dibata 6:12 nabi. Doa orang benar
apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nabi Elia adalah manusia biasa, namun dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya hujan jangan turun. Ini penting. Amang-inang Bapak Ibu saudara yang terkasih, beberapa kesaksian saya memimpin KKR hujan sangat deras. Sebelum ibadah mulai, kami berdoa sungguh-sungguh, khususnya seksi acara, karena tenda sudah berisi air penuh. Oleh karena itu tidak mungkin acara ini dihentikan, batal karena hujan. Dengan imam saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini acaramu. Jika Tuhan berkenan, hentikanlah hujan yang deras ini. Mat saya deras, air udah tenda penuh air. Dan Tuhan menjawab, hujan berhenti setelah amin. Belum acara mulai. Lalu kami menyerukan semua masyarakat yang ada di sekitar daerah kami untuk datang ke KKR untuk menyaksikan mujizat Tuhan. Karena mujizat itu telah diawali sebelum ibadah dimulai. Harapan kita, Pak Kirimota, Naim Mahita Sudin yang mengalami pertolongan dan kuasa mujizat-mujizat Tuhan tersebut. Jangan hanya sebagai orang percaya, tetapi tidak ikut di dalam perjalanan iman, seperti perempuan Sarfat dan juga seperti perempuan janda yang berhadapan dengan Yesus di bait Allah dalam Lukas 4. Bapak Ibu, next ya. Saya mencoba mencari adakah perempuan lansia yang tercatat di YouTube yang bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Lalu saya menemukan Ibu Samina, umur 67 tahun. Dia adalah seorang janda, namun pekerjaannya tidak terhalangi dengan kondisi fisiknya dan statusnya. Dia menjual tempe. Itu pekerjaannya setiap hari di daerah Jawa sana. Jadi biasanya tempe itu diolah dulu, sudah kira-kira dia mungkin semakin matang atau terlihat dia mulai ada jamurnya, fermentasi berjalan, baru itu dibawa ke pasar untuk dijual. Ibu-ibu juga saya rasa tidak akan membeli tempe yang belum terlihat matang, ya, di pasar. Tetapi si ibu ini rajin berdoa. Lalu dia berdoa, Tuhan, ini adalah kacang yang akan saya jadikan tempe yang terakhir dari stok yang ada. Tuhan tolong saya supaya ini berhasil. Dia tilik belum, tapi dia berharap biasanya kalau dia berangkat dari rumah beberapa kilometer jauhnya proses pematangan tempe itu terjadi. Tetapi setelah sampai di pasar dia tilik belum juga. Di pasar orang bertanya, Bu, sudah bisa? Berapa? Oh belum, sebentar lagi. Tetapi dalam hati dia menjerit dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah yang terakhir saya menjual ini, tetapi belum berhasil. Tuhan, kasihani saya. Kepada siapa saya harus menawarkan tempe yang tidak jadi ini? Dengan tangisan si ibu yang menjual tempe ini tidak sanggup untuk menyelesaikan jualannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apakah Tuhan membiarkan ibu tersebut? Tuhan mendengar doanya. Orang yang membeli tempe biasanya yang sudah matang. Lalu ada seorang ibu datang dan bertanya, Nek, apakah ada tempe yang belum matang? Saya butuh. Tapi kalau bisa banyak. Si nenek bilang, ini semua belum matang. Baik, saya borong semua dengan harga 2 kali lipat jika mau. Oh, dia terkejut. Bagaimana mungkin ada seorang ibu membeli tempe yang belum matang? Lalu si ibu berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menjawab. Saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Lalu si ibu pembeli berkata, anak saya di Belanda sangat suka tempe buatan kita. Saya akan berangkat ke Belanda
kira-kira beberapa jam ke depan, saya harus bawa tempe bersama anak saya. Dan beberapa waktu nanti sampai di sana, harapan saya itu sudah matang. Tuhan mengatur semuanya. Ada amin? Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini bukan soal pekerjaan, hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dan kuasa kita. Tapi ini berbicara tentang hadirnya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ketulusan, ketaatan, dan kesediaan seorang janda sarpat. Kenapa harus janda sarpat? Apakah tidak ada wanita lain? Tidak ada keluarga lain? Tidak ada. Semua orang di Israel sudah menyembah berhala. Dan Nabi Elia terpaksa mengungsi ke Sungai Kerit karena tidak ada harapan bagi Israel pada masa itu. Lalu sungai itu kering, sementara burung gagak yang menghantar makanan juga berhenti. Kenapa? Karena itu waktunya Tuhan. Bapak Ibu, mari sadari, ada waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup kita. Dan ada waktunya kita untuk berjuang bekerja sesuai rencana Tuhan. Una tak sah dirita, mono kaniro di batak stop. Jalan unang, tapalek-palek dirita, mono kaniro di batak maju. Mono kaniro persiapan resort, maju, dari resort. Mono kaniro terbangunan maju, maju. Mono kaniro ama ina, nabo sebelum remaja sekolah minggu maju, maju. Jangan kita menunda-nunda rencana. Selanjutnya saya melihat ada seorang ibu yang sudah tua. Next. Di situ dibicarakan tentang bukan jumlah atau banyaknya, tetapi kualitas hatinya. Tuhan tidak melihat apa yang tampak di luar, tetapi jauh di dalam. Itulah yang Tuhan ingin perhatikan dari kita. Amin. Kita datang dalam acara pesta Gotilon dan Parheon Ama. Tentu kita sudah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini saya ingin Tuhan pakai untuk saya boleh dipakai dalam memperlebar, bahkan juga untuk menyebarkan berita kesaksian pertolongan Tuhan. Ada seorang ibu yang juga miskin, baru tersebar di itu. Dia berkata begini, Tuhan, di tengah-tengah cuaca yang ekstrim ini, saya rindu untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Lalu bagaimana proses berjalan? Surat datang ke rumahnya dan isinya dikitakan itu, saya akan datang segera. Yesus. Oh, ditulis. Kok bisa ada surat tulisannya Yesus? Lalu untuk itu dia berpikir, apa yang harus saya persiapkan untuk menyambut Yesus? Lalu dia berharap dia ingin membeli makanan mungkin yang sesuai. Dia juga ingin membeli sesuatu karena suasananya ekstrim dingin, mungkin juga pakaian. Lalu ketika dia berjalan, dia berjumpa dengan seorang yang kelaparan, hampir mati. Makanan yang dia beli, dia bawa ke rumah. Tapi kemudian dia berpikir, ini orang lebih membutuhkan. Lalu akhirnya dia serahkan makanan. Lewat yang kedua, ada lagi dia lihat orang yang sedang menggigil dari kedinginan. Dia berharap mau membawa pakaian yang dia beli ke rumah. Tetapi kemudian dia serahkan kepada orang itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, setelah dia sampai ke rumah, surat masuk dan isinya adalah, terima kasih, engkau telah memberi aku makan dan memberi aku pakaian. Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jangan jadikan mata jasmanimu menghalangi mata rohanimu. Jangan jadikan hal-hal yang bersifat materi membuat engkau tidak melihat bahwa Tuhan sedang menuntun langkahmu, bahwa Tuhan sedang bekerja atas hidupmu,
bahwa Tuhan bersedia untuk menolong pergumulan dan kesusahanmu. Bahkan Tuhan bersedia untuk memulihkan hidupmu, suami, istri, anak-anak, kesehatanmu, bahkan persoalan-persoalanmu yang mungkin kamu sendiri pun tidak tahu cara mengatasinya. Tetapi Tuhan tahu. Dan ini penting supaya kita tidak ragu dengan pekerjaan Tuhan. Saya hubungkan dengan core kita, tahun Okumene Inklusif. Okumene Inklusif adalah rumah yang terbuka untuk semua. Jadi bukan rumah untuk diri sendiri, tetapi rumah untuk menyambut orang lain. Hospitality, janda sapa, adalah cerminan Yesus Kristus yang memberikan hidupnya untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dia berkata, setelah makan roti ini, aku dan anakku mati. Itulah yang disebut dengan makanan terakhir. Dan banyak orang di luar sana yang sedang berhadapan dengan kondisi itu. Tetapi tahun Okumene Inklusif mengingatkan kepada kita, mari kita menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi, jauhkan rasis, supaya terjaga kedamaian dan kasih Tuhan. Itulah sebenarnya buah setelah kita melaksanakan tahun Okumene, bahkan pesta Godilon itu harus terlihat. Yang kedua, dari punguan ina, rodo awar sopa tujolo, kupasahat matuho Tuhan pamataku nan rohaku. Jadi bukan persoalan fisik doang, bukan persoalan jasmani. Mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang lemah, mungkin kita sedang tak berdaya. Tetapi ingat, dak orang pamataku alai do rohaku. Mari kita berikan tenaga, hati, jiwa, roh kita, sembahlah Tuhan. Puji ma Jehovah, sen nasa bubuk, sen nasa ate-ate, sen nasa rohan, do sen nasa todin. Mari dalam acara ini kita tunjukkan rodo au tujulong, hodo Tuhanku nampe kudang na mengganggu alai lokon tutup bisa luhuna dan bemabirau madalani sidalanaki mamulus au molo ho do. Jelas. Tabatul rumah di acara tadi. Jalan di Qur'an jauh baru partano bataku. Jauh baru partano bataku. Jauh baru partano bataku. Ibana bangun diaki, ibana doha posaki, tunso madi. Komitmen yang sungguh-sungguh dari semua hal. Tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan menjadi kekuatan dan pertolongan kita. Kesimpulan, apa rahasia untuk kita hidup diberkati dalam kondisi berkekurangan masa kini? Jangan mengandalkan kekuatanmu. Yeremia 9 ayat 23, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Karena semuanya itu bersumber dari Tuhan. Yang kedua, waspadalah, waspadalah. Janganlah mengandalkan kekuatan bahkan hasrat dan keinginan. Mungkin kita lebih banyak sekarang memilih selera makan daripada kebutuhan makan. Sumber penyakit adalah karena mencari yang lebih dari yang seharusnya. Oleh karena itu, Yeremia 17 berkata, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, segeralah mengaku dosa, bertobat, dan datang bersyukur kepada Tuhan, khususnya dalam acara kita ini. Yeremia 14 ayat 2 berkata, bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Jikalau umat itu
akan berbalik dari dosa-dosanya, maka Tuhan akan menerimanya. Orang benar akan suka dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang fasik dan orang berdosa akan suka untuk menentang Tuhan. Di beberapa hari ini persiapan untuk pesta Botilon, slide-nya ada di sini fotonya, keceriaan dan keramaian terjadi. Dari mulai kita mengadakan perlombaan sampai kita akhirnya mengakhirinya ya dengan puncak perlombaan catur, juara 1 Mahatta, perlombaan poli gembira, juara 1 Sudimara Purikatika, juara Tortor Sudimara, juara CCK Tajun, juara cerdas cermat buku Ende Tajun Kinayungan, dan juara Ko DKP Arinda. Biarlah semuanya itu menjadi persembahan kita kepada Tuhan, karena lewat persembahan itulah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kemarin kami menghadiri undangan KPPS untuk pemilu kita. Oleh karena itu kami melantik atau mengangkat janji kepada para KPPS, mari amanah sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita hadiri pemilu supaya di sana kita menunjukkan tahun kekumenen inklusif, menghadirkan damai Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Dan setelah itu kami berkunjung ke GPIB Kasih Karunia, berjumpa dengan pendeta Dina Hapa dan beberapa pendeta di sana. Mereka bertanya, kenapa Bapak pendeta datang? Belum pernah ada pendeta letari datang ke gereja kami, sekalipun dekat. Tapi tahun ekumenik inklusif berkata kita harus menjalin hubungan dan komunikasi. Dan itu terjadi karena anak-anak kita Laposo akan mengundang para pemuda-pemudi teruna yang ada di GPIB Kasih Karunia. Jadi kami mendahului berangkat ke sana dengan harapan kita sesama umat Tuhan di lingkungan Paruserat ini boleh saling bekerja sama. Selain Kasih Karunia, juga di DKP dan gereja yang lain. Dan biarlah itu menjadi bukti bahwa kita tidak hanya sendiri, bahwa kita tidak hanya untuk diri kita, tetapi kita untuk Tuhan. Iman dari perempuan, demikian juga dari bapak-bapak. Iman itulah yang harus kita bawa pulang, bahwa dengan ketulusan hati di tengah-tengah kondisi kita masing-masing, mari bawalah ucapan syukurmu kepada Tuhan, karena inilah waktunya Tuhan menyediakan pesta Botilon untuk kita dan panggilan amal. Biarlah kita boleh bersuka cita dan bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih di pada kesempatan ini kami mengadakan pesta Botilon dan panggilan amal di gerejamu. Kami tahu Tuhan bahwa seganjang perjalanan hidup kami, jika kami mengawali dan menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami, sebagaimana Tuhan menyatakannya kepada Nabi Elia. Di tengah-tengah kesulitan dan penderitaannya melaksanakan firman Tuhan, dia tetap taat sekalipun kondisinya tidak memungkinkan. Bahkan dia harus berangkat ke rumah seorang yang membutuhkan pertolongan seharusnya, namun dia harus meminta pertolongan dari wanita janda tersebut. Namun tujuan semuanya adalah rencana Tuhan, supaya Tuhan boleh menolong keluarga ibu janda dan anaknya yang kemudian meninggal dan dihidupkan, supaya dia menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kekurangannya. Dia bisa dipakai Tuhan menjadi berkat. Bahkan Elia juga di tengah-tengah kekurangannya, dia boleh dipakai Tuhan menjadi berkat. Itulah yang diingatkan bagi kami pada ibadah ini. Di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah kebutuhan kami, di tengah-tengah situasi kami diundang oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana-rencana besar Allah. Izinkan Tuhan ibadah ini, bahkan juga pesta Botilon dan perayaan amal ini menjadi satu bukti bahwa Tuhan hadir dan melihat kami saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan di pergumulan kami untuk cuaca yang di musim hujan pada saat ini. Namun doa terjawab, Tuhan memberikan kami cuaca yang cerah, dan kami percaya ini bukan karena kemampuan kami, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah semua jemaat dari HKBP Persiapan Resort Letare
boleh bersyukur dan melihat mukjizat Tuhan yang besar ini. Bahkan di tengah-tengah kami ada bapak, ibu, saudara-saudara kami yang kondisi fisiknya beberapa waktu minggu-minggu ini sakit, namun karena iman dan percayanya kepada Tuhan, ada kuasa mukjizat yang Tuhan berikan untuk boleh hadir di ibadah ini. Terkhusus untuk Amang Sintua M. Pangaribuan, dengan tekad dan iman berkata, Tuhan, aku sembuh dan aku hadir dalam ucapan syukur pesta Botilon HKBP oleh pagi. Biarlah itu menjadi sebuah bukti bagi kami semua, bagi bapak, ibu, rekan-rekan, orang tua kami yang juga sekarang ini sedang berdoa untuk merasakan pertolongan Tuhan, untuk anak-anak kami yang sedang berjuang di tengah-tengah kehidupan keluarga yang membutuhkan keturunan, bahkan juga Tuhan, keluarga anak-anak kami yang sudah merasakan banyak berkat Tuhan, bahkan para pemuda-pemudi yang sedang kuliah mencari pekerjaan dan yang sedang merindukan teman hidupnya. Biarlah Tuhan memberikan bagi mereka sesuai dengan iman dan waktunya Tuhan. Berkati acara kami Tuhan, dari mulai awal tadi, saat ini, nanti, bahkan di acara penutup, semuanya biarlah itu kami bawa sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Berkati jemaatmu yang sedang di gereja maupun di depan gereja atau di luar gereja, sehingga acara kami dimanapun kami berada, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu, di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin.